Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah atas qudroh dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan saat ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk mengikuti perkuliahan online mata kuliah pendidikan agama. Kali ini yang menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini yakni tentang birrul walidain, atau mungkin dalam bahasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menjadi materi yang penting yang mencakup atau yang tercakup dalam masalah akhlak terhadap orang tua, yang implikasinya justru akan berdampak kepada berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi kehidupan akhirat kelak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan, beberapa kandungan ayat dan hadis yang berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang menjadikan implikasi atau berdampak kepada seluruh aspek kehidupan umat manusia. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengacu kepada pengertian bahwa birrul walidain ini merupakan gabungan dari dua kata, yakni albir dan alwalidain. Albir ini bisa kita artikan dengan kebaikan, atau dalam bahasa lain disebut al-khair. Albir atau al-khair ini atau kebaikan ini dalam bahasa Arab itu derivasi katanya cukup variatif. Albir artinya kebaikan, al-khair sama kebaikan, al-ma'ruf juga sama kebaikan. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya terletak dari konteks. Kalau al-ma'ruf itu kebaikan yang sudah kita kenal, yang sudah coba kita amalkan. Makanya kalau yang mengiringi kata ma'ruf biasanya diawali dengan kata amar, atau familiar di telinga kita amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Nah, kebaikan di sana itu kebaikan yang sudah kita kenal dan sudah kita amalkan. Makanya kalau menyuruh kebaikan itu justru kebaikan itu harus sudah kita amalkan. Jangan sampai kita menyuruh untuk melakukan sebuah kebaikan tetapi malah kita belum melaksanakan kebaikan itu. Kalau misalkan kita punya adik menyuruh sholat, dik segera kamu sholat, sudah azan, sementara kamu diam saja, maka yang terjadi adalah cibiran dari adik, maka aja belum. Nah, jadi kalau al-ma'ruf ini artinya kebaikan yang sudah kita kenal dan sudah kita coba amalkan. Makanya kalau menyuruh itu sesuatu yang sudah kita laksanakan atau setidaknya berusaha kita amalkan. Nah, kalau al-khair itu kebaikan yang sifatnya umum, yang justru kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Fastabikul khairat, bersegeralah kamu dalam kebaikan. Sifatnya umum, walaupun kamu lagi proses mengerjakan tetap harus dicari. Misalkan mencari ilmu, itu termasuk al-khair, kebaikan yang sifatnya umum. Termasuk juga albir. Albir ini bermakna al-khair, kebaikan. Dan al-walidain. Walidain ini artinya kedua orang tua. Nah, pembahasan tentang birrul walidain ini tentu banyak dipelajari dan diungkap
diulas oleh berbagai kalangan, apalagi ustazah, kiai ulama sudah banyak membahas tentang ini. Namun pembahasannya banyak, tapi tataran implementasi yang justru sering ditekankan, mesti sering ditekankan. Karena kadang kita lupa bahwa orang tua itu merupakan investasi dalam tanda kutip kita untuk meraih kehidupan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kenapa menjadi investasi? Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, investasi pertama, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang utama. Yang paling utama, sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling mulia? Qala, Rasul kemudian bersabda, as-sholatu liwaqtiha, salat di awal waktu, tsumma birrul walidaini, kemudian berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Melalui hadis ini Rasulullah SAW memberikan penegasan bahwa derajat berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua itu sama atau setara dengan jihad di jalan Allah. Jadi makna jihad itu kan sangat luas. Bukan semata-mata kita berperang untuk membela agama, tetapi lebih dari itu, berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi hal yang paling krusial, apalagi dewasa ini. Kenapa? Karena kalau misalkan orang tua sakit hati oleh anaknya, oleh kita, maka kita kehilangan satu investasi, amal yang paling utama. Kalau misalkan kita masih punya orang tua, maka melalui detik ini segeralah berbuat baik kepadanya. Jangan kemudian kita nunggu orang tua wafat, nanti kita akan menyesal. Penyesalan biasa datang di akhir. Oleh karenanya, mumpung orang tua masih ada, segeralah kita memanfaatkan amal utama ini. Karena kadangkala memang kalau apalagi orang tua sudah tua, misalkan sudah tua renta, kita punya kesibukan sendiri, anak-anak yang lain punya kesibukan masing-masing. Nah, kadangkala di antara anak-anaknya itu tidak sedikit yang enggan untuk mengurus, enggan untuk berbakti. Padahal melalui momentum itulah kemudian kita berbuat baik kepada orang tua menjadi amalan yang paling utama. Yang kedua, teman-teman, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu ialah amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan melalui hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, maksudnya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amal yang mana yang dicintai Allah azza wa jalla? Jawabannya hampir sama. Yang pertama, as-sholatu liwaqtiha, sholat di awal waktu. Qultu, aku bertanya lagi, tsumma ayyun, amal mana lagi ya Rasul? Qala, Rasul kemudian bersabda, tsumma birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, tsumma ayyun, kemudian mana lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul kemudian bersabda, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah.
Maka bisa dipastikan bahwa 3 hal ini, sholat di awal waktu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah merupakan amalan yang utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Rasulullah. Makanya 3 hal ini jangan disepelekan. Sholat di awal waktu, ya namanya kita ya kadangkala masih betah dengan aktivitas. Tidak sedikit mungkin di antara kita yang apabila datang azan malah beranggapan, ya sudah adzan lagi. Padahal barusan sholat zuhur sudah asar lagi. Mungkin tidak sedikit yang punya perasaan atau berkelakar seperti itu. Padahal sholat itu sejatinya mengajak kepada kita untuk meraih kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita mencapai kebahagiaan. Sejatinya sholat itu merupakan momentum kita untuk mengadu kepada Allah. Bukan semata-mata menyelesaikan kewajiban, tapi di momentum sholat itu ada momentum kita mengadu kepada Allah. Meminta segalanya kepada Allah. Kita punya permintaan, maka mintalah di waktu sholat. Kita punya masalah, maka mengadulah kepada Allah agar masalah itu cepat selesai di waktu sholat. Bisa dipastikan bahwa orang yang senantiasa memelihara sholat, kehidupan dunianya akan bahagia. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Amalan yang paling dicinta. Yang ketiga teman-teman, bahwa berbakti kepada orang tua mendatangkan keberkahan umur dan rizki berdasarkan hadis riwayat Ahmad. An Maimun bin Siyah, dari Maimun bin Siyah qala, ia berkata, Sami'tu Anas bin Malikin. Sami'tu Anas bin Malikin, aku mendengar Anas bin Malik qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa an yuzada lahu fi rizkihi, dan ditambah rezekinya, falyabarra walidayhi, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, waliyasil rahimahu, dan sambungkanlah silaturahim. Siapa coba di antara kita yang tidak mau dengan suguhan hadis ini, dipanjangkan umur, kemudian rezekinya ditambah, ya, sembari panjang umur, sembari rezeki ditambah. Semakin tua, semakin kaya, begitu semakin berkah umurnya. Maka tipsnya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan sambungkan silaturahim. Nah, berkaitan dengan silaturahim ini, maknanya memang kita menyambungkan kasih sayang secara bahasa, tetapi secara substansial silaturahim itu bukan hanya sebatas menyambungkan kasih sayang, bukan hanya sebatas menghubung-hubungkan kekerabatan, silsilah, tetapi di dalamnya ada sambungan menyambungkan tali ukhuwah Islamiyah, tali akidah Islamiyah di antara kita, supaya di dunia dekat, di akhirat pun kemudian kumpul. Karena tidak menjamin ya, orang yang ketika di dunia dekat anak dengan ayah sangat dekat, tetapi di akhirat kelak berpisah. Dalam keterangan lain kita mendengar bahwa ketika nanti di akhirat kelak ada orang tua yang menyaksikan anaknya di neraka. Nauzubillah. Begitupun sebaliknya. Makanya memahami silaturahim di sini perlu kemudian dilihat dari perspektif agama, perspektif Islam.
bukan hanya sebatas menghubung-hubungkan tali persaudaraan semata, tetapi di dalamnya adalah menyambungkan tali ukhuwah Islamiyah, akidah Islamiyah. Jadi hadis ini memberikan tips kepada kita bahwa suguhan yang luar biasa ini bisa kita dapatkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambungkan silaturahim. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, malah kita memutus kasih sayang kepada orang tua, maka umur kita tidak bertambah atau tidak dipanjangkan, rezeki kita dikurangi. Siapa coba di antara kita yang tidak mau, yang mau demikian? Maka tips dari Rasul adalah perhatikan orang tua. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua ini mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-walidu ausatu abwabil jannah. Bahwa kedua orang tua itu adalah pertengahan pintu surga. Ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Fa in syi'ta, jika engkau ingin surga itu, fa'adi dzalikal baba au ikhfadhu. Jagalah, peliharalah dua orang tua mumpung masih ada. Bagi kita mungkin surga hanya di angan-angan atau di pikiran. Tetapi ini merupakan sesuatu yang bakal terjadi, sesuatu yang nyata pasti ada. Tempat kita nanti dua, apakah di surga atau di neraka. Tentu saja kita ingin surga. Dan raihan surga itu tidak mudah, juga tidak susah. Karena Rasulullah sudah memberikan tips-tips yang disampaikan kepada umatnya agar kita mampu meraih surganya itu. Ya, surganya Allah itu yaitu salah satunya berbakti kepada kedua orang tua. Kita, kalau saya sendiri bebas, yang penting surga, mau surga apapun, yang penting surga yang pantas buat saya. Tetapi saya pun kemudian kendati mungkin amalnya sedikit, tidak mau masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka salah satu poin yang paling penting di sini adalah ketika orang tua masih ada, hormatilah, peliharalah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita itu. Karena surganya ada di bawah telapak kakinya. Nah, selanjutnya bahwa orang tua itu adalah pusat ridho Allah. Ridho Rabbi fi ridhol walid. Wasakhatur Rabbi fi sahtil walid. Ridhonya Tuhan Allah ada pada ridhonya orang tua. Sebegitupun sebaliknya. Artinya apa? Artinya jika orang tua sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka dipastikan Allah pun ridho. Karena bisa dipastikan bahwa orang tua itu ridho jika anaknya soleh, jika anaknya bertakwa. Sedikit atau mustahil, Bapak bilang, apabila ada orang tua yang ridho jika anaknya jadi penjahat, ridho jika anaknya jadi koruptor, jadi pembangkang, tidak akan ridho. Walaupun memang sekalipun anaknya sudah jahat, orang tua masih sayang, tapi orang tua tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh anak durhaka itu. Dan apabila orang tua tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho. Maka mintalah ridho kepada orang tua. Apapun yang kita lakukan, berangkat ke kampus, atau mungkin berangkat kerja bagi yang sudah kerja, berangkat mengajar, beraktivitas, mintalah ridho kepada orang tua. Apabila orang tua sudah ridho, maka setiap amalan yang kita lakukan ini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ditakdirkan kemudian ada terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan, naudzubillah, dan meninggal misalkan, maka orang ini
berada dalam ridhonya orang tua. Dan ini mempermudah kita nanti di hisaban. Nah, selanjutnya teman-teman, bahwa orang tua itu atau berbakti kepada orang tua adalah mustajab doa. Doa yang mustajab, yang akan diijabah oleh Allah, salah satunya adalah doanya orang tua. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, talathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 kelompok doa yang akan mustajab, pasti akan diijabah, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Dakwatul walidi, dakwahnya, doanya orang tua. Wa dakwatul musafiri, doanya orang yang bepergian. Wa dakwatul mazlum, dan doanya orang yang dizalim. Kalau orang tua sudah berdoa, maka insya Allah pasti bakal dijabah oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang sudah mencapai kepuasan dalam kehidupannya, sementara dirinya merasa dalam hal ibadah masih kurang. Mungkin itu bukan karena doa kamu, tapi karena doa orang tua. Makanya hati-hati, orang tua kalau mendoakan, baik doanya baik ataupun buruk, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya golongan yang ketiga kan doa dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang didolim, ini pasti dikabul. Kita tidak boleh sembarang mendolim orang. Kalau sudah kemudian kita sudah mendolim orang, kemudian orang yang didolimi oleh kita itu mendoakan sesuatu yang buruk terhadap kita, hati-hati. Apalagi jika yang didolim itu adalah orang tua. Na'udzubillah. Sudah orang tua doanya dikabul, terus didolim oleh kita, maka dampak buruk akan segera menimpa kita. Nah, yang selanjutnya Bapak akan kasih 3 contoh karakter orang tua. Karakter dalam arti kondisi orang tua. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang tua, punya anak Ismail, soleh. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam punya anak 4, Kan'an, Ham, Sam, dan Yafis. 1 diantaranya tidak soleh. Azar, bapaknya Ibrahim, bapaknya tidak soleh, anaknya soleh. Nah, kita masuk yang mana? Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok orang yang bapak kita termasuk orang soleh dan kita pun soleh. Coba bayangkan Nabi Nuh alaihissalam punya anak 4, 1 diantaranya Kan'an tidak soleh. Kasihan, merasa gagal menjadi seorang ayah. Walaupun pada dasarnya Nabi Nuh tidak gagal. Orang atau anak tidak soleh itu ibaratnya di dunia sudah menyusahkan begitu. Di akhirat kelak malah kemudian ingin menimpakan siksanya kepada orang tua. Dalam sebuah keterangan disampaikan bahwa ketika anak disiksa, anak itu mengadu, terseduh-seduh, kemudian memohon agar sebagian siksanya diwakilkan ke orang tuanya. Ini karakter anak yang tidak soleh. Nah, oleh karenanya, karena hidup berputar, kita nanti punya berkeluarga, punya anak, pasti kita pun mengharapkan anak kita soleh. Oleh karenanya, solehlah sekarang, solehkanlah diri kita sekarang, bahagiakanlah orang tua. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, orang tua merupakan pusat ridho, orang tua sebagai fasilitas atau wasilah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, tugasnya silakan kalian ambil intisari atau hikmah dari 3 contoh
karakter atau kondisi orang tua yang Bapak sampaikan di sini. Hikmah dari Nabi Ibrahim sebagai bapak anaknya Ismail, hikmah dari Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapak anaknya Kan'an yang tidak soleh, dan hikmah dari Azar, orang tua tidak soleh tetapi memiliki anak yang soleh, Ibrahim alaihissalam. Silakan tulis dan sampaikan di Google Drive. Ini tugasnya. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya kita mesti memastikan bahwa diri kita termasuk orang yang senantiasa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahagiakanlah kedua orang tua, karena kunci sukses hidup kita di dunia dan akhirat adalah orang tua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.